Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan saya Burhanuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Sunan Ampel Surabaya Bas 3, sekaligus guru pendidikan agama Islam di SMK Barunawati Surabaya. Pada video kali ini saya akan membawakan materi larangan perkelahian antar pelajar. Materi ini merupakan materi PAI kelas 11 semester ganjil dan saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, saya tunjuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa biasanya? Ketua kelasnya siapa? Ya, silakan maju ke depan, pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran agama pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nggak ada yang sakit ya? Ada. Ada Pak. Siapa yang sakit? Ya, saya absen kalau gitu ya, supaya tahu nih siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Kelas berapa ini ya? 11 PH. Ya. Ahmad Fauzi. Oh, ini sakit. Ali Vanessa hadir. Angelika. Oh, Kristen. Azari. Kita selanjutnya berdiri sebentar ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Minta tolong diri bentar ya. Sudah dalam sikap ini ya, siap. Kita mulai. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ya. Ya, berikutnya kita, karena ini siang hari ya, supaya semangat, kita ada acara ice breaking. Ya, ice breakingnya es ini kan dingin ya, supaya ini otaknya ini supaya dingin, kita ice breaking sebentar. Ice breakingnya gini, di
di tangan saya ada 4 lembar kertas ya. Ini kemudian ini disimpan dan dibaca. Maksudnya dibaca dalam hati, terus memberikan clue-nya, kata apa yang ada di sini. Nanti teman-teman semua yang ada di sini menebak. Ya. Kira-kira apa yang ada di kartu ini, ya. Silakan salah satu saja perwakilan ya. Yusron, silakan Yusron. Pilih satu. Silakan. Ya, jangan ditunjukkan di dalam baca dalam hati, kamu kasih penjelasan kepada anak-anak. Jangan sebut kata yang ada di situ ya. Inti diamui menengahi. Sabar. Nah, Apa tadi? sabar. Ya, maksudnya yang apa? Dimarahin itu tetap tenang, diam. Sabar ya. Ah. Saya dilihat coba. Ya, sabar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jawabannya benar. Ya, ternyata 3. Satu lagi, silakan. Ini sudah. Oke. Kalau misal kalian itu harus menjalankan sesuatu dengan baik dan sempurna. Suatu kewajiban yang harus di Ibadah. salah. Yo, ulang. Istiqlal. Ulang. Kalau misal kalian dikasih tanggung jawab ya, kalian itu harus melakukan tanggung jawab itu dengan apa? Kewajiban. Amanah. Iya, betul sekali. Silakan duduk. Ya. Ya, ternyata pinter-pinter ya. Baik yang menjawab atau yang memberi clue-nya tadi ya. Sekarang kita lanjutkan apa ya? Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang apa? Tentang larangan perkelahian antar pelajar. Kalau kalian lihat di TikTok ya, itu banyak sekali anak-anak yang seusia kalian ini tawuran, bawa celurit ya, berani itu dijadikan konten. Ada adminnya ya, ada bagian video. Yang bagian video tidak dibacok ya, karena dia admin. Emang kayak kontrak itu ya, admin nggak boleh dibacok. Selain admin boleh, karena itu apa namanya, konten. Memang mereka bikin konten kayak gitu, tapi kontennya berbahaya, tawuran ya. Oke, saya akan bacakan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Tujuan pembelajarannya mana ini ya? Ini nggak apa-apa, nanti bisa diedit. Ya. Ya, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memecahkan masalah perkelahian antar pelajar. Jadi tujuan kalian belajar pada siang hari ini supaya kalian itu dapat, kok bisa terjadi perkelahian antar pelajar, dampaknya apa ya, dampak apa namanya, pribadi, masyarakat, keluarga, dan agama. Nanti kalian akan membahasnya. Itu tadi tujuan pembelajaran. Untuk sebagai pengantar ya, materi larangan apa namanya, larangan perkelahian antar pelajar, saya akan tampilkan video. Ya, video ini punya saya ya. Jadi saya ini punya YouTube. 13, 14. Ayo, udah? 13. 14. Pas 14, kurang 2.
Sudah? Ya, silakan. Oke. Saya mulai ya. Klik. Ting, go. Saya matikan aja ya. Ono Raisa cantik bareng lah. Caranya mana ini ya? Ini nggak apa-apa, nanti bisa diedit. Ya. Ya, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memecahkan masalah perkelahian antar pelajar. Jadi tujuan kalian belajar pada siang hari ini supaya kalian itu dapat kok bisa terjadi perkelahian antar pelajar. Dampaknya apa? Ya, dampak apa namanya? Pribadi, masyarakat, keluarga, dan agama. Nanti kalian akan membahasnya. Itu tadi tujuan pembelajaran. Untuk sebagai pengantar ya materi larangan apa namanya larangan perkelahian antar pelajar, saya akan tampilkan video ya. Video ini punya saya ya. Jadi ya ini nggak ada suaranya ya, cuma kayak slide gitu aja. Ini saya waktu masih muda ya. Belum kelihatan komedonya ya. Ini menghindari perkelahian antar pelajar, cuma yang ini kan cewek ya. Judulnya ini menghindari perkelahian antar pelajar, supaya ini kayak tadi itu kemarin ya, Yusron. Nah ini kan kasusnya Yusron kayak gini ini. Ya, yang kamu dispos ini. Ya, tujuan pembelajaran memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, membuat konten tentang cara mengatur perkelahian pelajar, meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar, membiasakan sikap taat pada aturan. Itu tujuannya. Pertanyaan pemantik, mengapa rasa persaingan antar sekolah kadang bisa berubah menjadi permusuhan yang berujung pada kekerasan? Biasanya memang ini enggak antar sekolah, ini dalam sekolah itu bisa saja. Dalam sekolah. Bagaimana perkelahian? Nah, ini sudah lewat ya. Definisi perkelahian antar pelajar apa? Perkelahian pelajar itu, perkelahian antar pelajar adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Faktor penting, rational choice itu faktor individu dan motivasi. Jadi ada memang dalam dirinya suka berkelahi. Yang kedua, sosial disorganisasi, karena lingkungan yang mengajak. Strain, faktor tekanan yang apa itu? Waduh. Ikhtiar, mencegah perilaku menyimpang, beri kesempatan agar dapat mengembangkan bakatnya. Wujudkan keluarga yang harmonis, tidak membiasakan menyamaratakan potensi anak, meningkatkan kemampuan belajar di bidang tertentu. Ini caranya mencegah supaya tidak terjadi tawuran. Dampaknya, fisik bisa mengalami luka ringan, psikologis, trauma, stres, akademik dapat menghambat konsentrasi dan motivasi belajar. Nih, akademik nanti berpengaruh pada lulus tidaknya anak kalau punya masalah banyak, terutama masalah tawuran. Oke, sudah selesai videonya. Kita sekarang habis nonton video, kita mana ya tadi ya,
nonton video ya. Kita tadi sudah melihat video ya tentang ada ini ya mengganggu. Kita tadi sudah nonton video tentang apa namanya, perkelahian antar pelajar ya. Kira-kira ya apa dampak dari perkelahian antar pelajar seperti yang kalian tonton tadi sekilas? Apakah kalian sudah menangkap? Ya, Yusron silakan. Trauma, dampak psikis, trauma, nggak mau ngulangi lagi ya, trauma Yusron ya, trauma. Minta maaf kepada tadi kemarin itu Bulis, Yani, nggak tahu itu masalah apa ya. Ya, berikutnya siapa yang tadi ya silakan. Luka ringan, Luka berat, ya. bisa Bahkan jadi korbannya atau si pelakunya itu meninggal dunia. ya, pinter. Berarti nonton sekilas saja sudah bisa memberi atau menangkap gambaran apa dampak kalau terjadi perkelahian antar pelajar. Tidak hanya laki-laki, perempuan juga sering berkelahi. Ya, viral itu yang MTS mana itu ya? Itu kan dibully, ternyata yatim piatu, nggak punya anak. Akhirnya yang bully 3 anak itu dikeluarkan dari sekolah. Ya. Nah, oke, sekarang kita bentuk kelompok ya. Kita belum bentuk kelompok 4 ya, karena ini sudah terbentuk ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ini kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 ya. Kita bentuk kelompoknya dan saya akan membagikan tugas ya yang akan kalian kerjakan. Saya kasih ini ya. Ini silakan dirembuk ya. 2, 3, silakan dipelajari. Yang pertama memang judulnya mencegah dan mengatasi perkelahian antar pelajar melalui nilai-nilai agama. Bidang studinya agama Islam. Capaian pembelajaran, peserta didik memahami ajaran Islam tentang akhlak terpuji dan tercela. Ya, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tujuan pembelajaran, siswa mampu memecahkan masalah. Kedua, membuat konten kreatif atau poster. Yang ketiga, meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar dan menunjukkan sikap damai. Bentuk belajar, bacalah informasi pendukung dengan seksama. Diskusikan bersama teman kelompokmu tentang penyebab. Ingat ya, penyebab, dampak, dan solusi. 3, buatlah konten sederhana. Yang keempat, tulis refleksi pribadi tentang keyakinan bahwa agama melarang perkelahian. Informasi pendukung itu ada Al-Hujurat ayat 10, bahwa orang mukmin itu bersaudara, nggak boleh berkelahi. Yang hadis Nabi itu sama, seorang muslim saudara bagi muslim lainnya ya. Ibarat satu tubuh itu, kalau kepalanya sakit, yang lain ikut sakit, apalagi sakit gigi, semuanya sakit. Dampak perkelahian. Nah, tugasnya pertama, analisis, diskusikan dengan kelompokmu mengenai penyebab dan dampak perkelahian pelajar. Tuliskan solusi yang bisa dilakukan agar tidak terjadi perkelahian. Yang nomor 2 ini konten, kreativitas konten nggak usah ya, cuma analisis masalah aja. Yang ketiga, refleksi individu. Tulis 1 paragraf tentang keyakinan bahwa perkelahian antar pelajar dilarang oleh agama dan bagaimana kamu berkomitmen untuk menjauhinya. Silakan dikerjakan di baliknya halaman ini ya. Ya. Yang nomor 1 sama berapa itu? Sama 3. Yes. Silakan.
kerjakan biar cepat pulang. Ini waktunya ya. Ya, habis itu setelah selesai dikerjakan, presentasi satu-satu. Ya, satu kelompok satu. Ya, nanti ditanggapi oleh kelompok lainnya. Oke? Perwakilannya apa yang presentasi? Iya, perwakilan yang presentasi. Satu orang saja. Ya, dijawab di baliknya ya. Oke. Satu kelompok maju satu. Perwakilan. Maksudnya satu kelompok perwakilan. Ada satu anak ya. Semua bapak Sekalian ya, tidak apa-apa weh, semua. Ya. Supaya ya semua itu. semua aja. Kalau kamu panas ya. Ayo waktunya durasi ya. Ya. Sudah ditulis? Ya. Suatu geng atau kelompok tertentu. Terus dampak yang disebabkan oleh pelaku dan korban adalah seorang bisa terluka berat seperti yang dijelaskan di PPT-nya Pak Burhan. Seorang bisa terluka berat, ringan, dan bisa saja sampai meninggal dunia. Bahaya sekali kan? Nah, sementara kita juga menuliskan dua dampak. Sementara dampak bagi orang yang melihat kejadian tawuran tersebut itu bisa
dan menjadi korban selanjutnya. Jadi misal kalian melihat ada orang tawuran di jalan, terus kalian itu berniat hati mau menolong orang tersebut, tetapi kok malah kalian itu ikut-ikut tawuran. Nah, ini bisa jadi dampak yang disebabkan oleh orang sekitar. Lalu solusi yang bisa dilakukan agar tidak terjadi perkelahian. Yang pertama, karena perkelahian itu bisa saja terjadi dari komunikasi yang kurang baik antara teman maupun guru dan lain-lainnya. Jadi kalian harus memperbaiki komunikasi dan tidak cepat tersulut emosi, karena emosi itu dapat menyebabkan perkelahian. Benar ya Pak ya? Iya, iya. Nah, lalu yang ketiga, refleksi individu. Tulis satu paragraf tentang keyakinanmu bahwa perkelahian antar pelajar dilarang oleh agama dan bagaimana kamu berkomitmen untuk menjauhinya. Nah, jadi di sini kelompok kami itu meyakinkan perkelahian antar pelajar itu dilarang oleh agama karena menimbulkan permusuhan yang pastinya. Terus agama mengajarkan kita untuk saling menghargai dan menyelesaikan masalah dengan damai tanpa berkelahi. Sudah Pak? Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari ada yang mau tanya, bertanya silakan tentang penjelasan yang saya sampaikan tadi. tentang larangan perkelahian antar pelajar. Mungkin sebagai pelaku mungkin punya pengalaman tertentu, silakan. Ya mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing-sharing juga boleh. Kalau misal kalian pernah berantem atau pernah jadi korban yang tiba-tiba kalian di jalan ada tawuran, mau nolongin kok tiba-tiba kalian malah ikut Atau tawuran gitu. takut nolong atau gimana ya? Atau mungkin ada yang bingung soal Atau nggak ikut tawuran tapi dicatut-catut namanya, ya. Kalau Bisa. yang merasa nggak ikut tawuran tapi kok namamu disebut-sebut tuh. Ya, silakan. Pertanyaan dari kelompok saya sendiri. Iya. Upaya apa sih Kak yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya tawuran? Kalau ngomong soal upaya ya, kita kembali pada penjelasan yang tadi di mana solusi yang bisa dilakukan agar tidak terjadi perkelahian. Pertanyaannya sama ini hampir sama dan saya ingin menjawab apa tadi upaya ya? Upayanya itu kalian harus menjaga komunikasi yang baik. Jadi kalau ngomong itu jangan ada yang tersulut emosi atau yang maju bad mood atau apa, itu diceritakan dengan baik-baik dengan temannya. Jadi tidak menyebabkan perkelahian. Terima kasih, kita beri aplaus. Ya, silakan duduk kembali. Ya, ini sangat bagus sekali. Ya, ternyata dari kalian ini bisa memecahkan masalah. Ya, kalau masalah tema pada hari ini masalah perkelahian antar pelajar. Dampaknya sudah tahu, terus akibatnya apa? Akibat pada diri, orang lain, keluarga dan sebagainya. Ajaran agama juga melarang. Ada surat Al-Hujurat tadi, terus surat hadis Nabi ya, bahwa kita ini bersaudara, tidak boleh saling musuh-musuhan ya, karena kita sebagai orang beriman ya. Setelah kita mempelajari tema ini, ada kita bisa menyadari pentingnya menahan amarah, menghargai teman, dan menyelesaikan masalah dengan cara damai sesuai dengan ajaran Nabi, yaitu sikap sabar, saling memaafkan, menghormati sesama menjadi cerminan akhlak mulia yang perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini penting, karena hidup damai itu enak. Keluar rumah damai, aman, enak. Nah, refleksinya tadi sudah dibacakan ya. Refleksi ini refleksinya ya. Apa yang kalian rasakan atau yang kalian dapatkan dari belajar kita pada siang hari ini tentang larangan perkelahian antar pelajar? Seru ya, seru sekali. Motivasi buat gak berantem-berantem,
Iya, supaya nggak berantem, karena kemarin-kemarin ada yang berantem, ya lebih dapat apa ya, memahami nilai-nilai ajaran agama Islam. Oke, saya akhiri dengan berdoa ya. Kita tutup dengan doa supaya apa yang kita dapatkan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.